Sampai. Langsung menuju mobil masing-masing tadi ya. Kita mau ke balai. Pak. Maaf terlambat. Iya, terlambat. Ya Pak. Yang Pak langsung dulu. Selamat pagi. Selamat pagi dan selamat datang di Banten. Terima kasih kembali. Pak Gub silakan. Iya. Saya nggak dikasih tahu. Silakan Pak. Sudah berapa kali ke Banten? 2 kali ini. Oh 2 kali Pak. 2 kali pertama? Pertama itu dolan aja, main aja. Oh dolan. Dolar itu main bro. Dolan. Dolar itu main. Kalau Pak Sekda di Solo bukan? Beliau Solo, kalau saya penggingnya bu. Apa itu? Ya sama Solo juga. Oh, ke Solo juga. Saya tuh ke Solo itu inget ininya loh Pak. Soto Itu gading. gading ya, soto gading sambil panas-panasan. Iya, sambil panas-panasan. Waktu itu saya sempat mengunjungi hasil karyanya pembangunan Pak Gub di Solo. Yang mana? Apa? Pasar Klewer apa? Ya, pasar Klewer itu ya. Klewer? Kan enggak, belum dibangun. Oh enggak dulu. Dulu sebelum kebakar kali Pak. Belum. Enggak, maksudnya Klewer itu menampung apa? Enggak artinya menampung PET, UMKM, apa? Pedagang kerajinan itu loh, yang di depan apa ya? Jalan apa itu? Yang jadi ada tempat satu gedung yang itu menjual berbagai macam kerajinan. Yang apa? Barang-barang Triwindo. antik. Oh, yang Triwindo. Ya itu yang kita dulu hanya lapak-lapak gitu, kita itu bangun dibangun. itu. Namanya Bangun. Klewer? Bukan, Triwindo. Namanya salah. Kalau Klewer dulu. Iya, Klewer udah Triwindo 30 ya. tahun belum kita bangun. Nah itu saya ke situ. Nah saya dengar bahwa Pak Gub dulu waktu masih jadi wali kota tadi peduli terhadap gitu ya. Di situ tuh dari Apapun ada. apapun ada, hebat itu. Ya kalau berjajaran itu dibuat seperti kan juga lebih turisnya lebih senang. Iya. Yang beli juga lebih rapi. Itu rapi. di jalan apa ya? Itu di kota loh Pak. Kota di depan ini dulunya Jadi dulunya nggak ada Pak ya? Dulunya enggak di situ berjajaran. Berjajaran. Ya Triwindo ya namanya. Jadi saya sempat di situ belanja cari yang apa sampai uang logam Lama yang ya, itu lama. tua Pak untuk rokan. Saya beli juga. Waktu saya di Pur tadi saya bawa saya. Jadi Itu barang-barang yang antik. perak-perak Ya, lama itu. perak-perak lama. Perak lama untuk ini. Ya. Murah-murah lama. Udah lantai. Ya, kasih jalan ya, Sambil jalan ya. Teman-teman wartawan. Membicarakan apa Bu? Ini Bu. Iya. Kok banyak sekali apa tadi? Oh dari Jakarta, Ini oh fans- pada fansnya. ikut ini. Pak, bicarakan apa Pak? Pak acara dulu Pak. Acara dulu. Acara dulu di depan situ.
di ruang transit. Konferensi persnya nanti setelah diskusi dengan sekarang kita diskusi dulu. Mari Pak. Saya ngikutin tuan rumah. Siapa tanya. Mari Bu, kita di situ. Ini mau langsung ke atas. Samping kanan kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati, sekaligus saya banggakan Gubernur DKI Jakarta beserta seluruh jajaran pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kemudian kesempatan ini pun saya didampingi oleh Sekretaris Daerah beserta asisten dan jajaran pejabat pemerintah Provinsi Banten, rekan-rekan wartawan yang juga saya hormati, saya banggakan. Pertama, marilah kita dengan tidak henti-hentinya menyampaikan rasa syukur kita kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan perkenannya. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari yang bersejarah bagi dua provinsi, yaitu dengan kehadirannya Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, yang kita ketahui bersama beliau baru saja telah dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta, dan hari ini beliau mengunjungi Provinsi Banten yang kita ketahui bersama bahwa Banten ini merupakan salah satu daerah penyangga ibu kota negara, yaitu DKI Jakarta. Kesempatan silaturahim ini kami sangat sambut baik, dan juga tentunya penghargaan kami kepada Pak Gub dan jajaran. Semoga kerjasama yang selama ini telah kita bina akan lebih baik lagi ke depan, yaitu untuk bagaimana mewujudkan apa yang menjadi harapan kita bersama, adanya keserasian pembangunan dan juga tentunya sinergi terkait dengan berbagai program, termasuk diantaranya ketentraman yang kesejahteraan yang kita harapkan khususnya 3 wilayah, yaitu DKI, Jawa Barat, dan Banten, yang kita ketahui bersama telah kita lakukan kerjasama melalui BKSP Jabodetabek Jur. Jadi harapan saya kunjungan Pak Gub kali ini sekali lagi dengan jajaran bisa menindaklanjuti apa yang menjadi kesepakatan kita bersama yang telah dituangkan dalam program tadi BKSP. Ada 9 program yang harus kita lakukan, dan barangkali saat ini ada beberapa prioritas Pak yang perlu saya sampaikan kepada Pak Gubernur beserta jajaran. Bagaimana kita
upaya mengatasi terkait dengan isu-isu strategi saat ini. Di antaranya adalah infrastruktur, kemudian penanggulangan banjir, pendidikan, kesehatan, pemukiman di wilayah perbatasan, kependudukan, dan juga terkait dengan penanganan sosial kemasyarakatan, gelandangan, kemudian tadi sosial kemasyarakatan lainnya yang ini juga tentunya harus menjadi fokus kita. Kemudian hal yang juga perlu kami sampaikan Pak Gub, karena Pak Gub ini tadi disampaikan 2 kali ke Banten Pak ya, tidak ada salahnya ya, kali ini memang seringkali saya sampaikan, tapi tidak ada salahnya kali ini Pak Gub supaya bisa mengenal lebih jauh terkait dengan kondisi Banten. Banten ini merupakan provinsi yang ke-30 Pak Gub, dari 33 provinsi yang telah dimekarkan tahun 2000 lalu. Saat ini memiliki 4 kabupaten 4 kota, kemudian 155 kecamatan, 1.551 desa kelurahan. Dari 8 wilayah yang masuk ke dalam tadi kerjasama BKSP, DKI, Jawa Barat, Banten adalah 3 wilayah: Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang. Kemudian keberadaan Provinsi Banten dari 33 provinsi, Pak Gub, kita ketahui bersama bahwa pemerintah pusat telah menetapkan yaitu Indonesia dari 33 provinsi menjadi 6 koridor ekonomi. 6 koridor ekonomi terhadap 33 provinsi, dan Provinsi Banten masuk tadi ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2012 tentang MP3EI ataupun Master Plan Percepatan dan Perluasan Perekonomian Indonesia, Ekonomi Indonesia, ditetapkan menjadi 2 koridor ekonomi. Pertama adalah koridor ekonomi Jawa. Koridor ekonomi Jawa ini meliputi 3 wilayah yang ada di Provinsi Banten: Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Tangerang yang tadi saya sampaikan masuk ke dalam Jabodetabek JUR. Dan telah ditetapkan pula bahwa koridor ekonomi Jawa bagi Banten, bahwa Banten harus mendukung terkait dengan sektor industri dan juga jasa nasional. Nah, ini yang berdekatan dengan DKI Jakarta. Kemudian juga koridor ekonomi Sumatera. Ini mencakup wilayah Banten Utara, sisa tadi Kota Serang, saat ini kita berada Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon, termasuk juga selatan yaitu Kabupaten Pandeglang dan Lebak, masuk dalam koridor ekonomi Sumatera. Yang telah ditetapkan pula bahwa di koridor ekonomi Sumatera, Banten ini yaitu ditetapkan sebagai daerah yang memiliki potensi, diantaranya adalah terkait dengan energi, kemudian juga telah pula ditetapkan yaitu sebagai pengelola hasil bumi. Hal ini yang tadi saya sampaikan di dalam dengan Pak Gub, ingin pula kami kerjasamakan penetapan MP3EI bagi koridor ekonomi Sumatera wilayah Banten, yaitu bagaimana Provinsi DKI dan Banten memiliki program sinergi terkait dengan agribisnis. Agribisnis ini kami harapkan akan memberikan dampak yang positif bagi kebutuhan tadi masyarakat Banten khususnya dan juga DKI terhadap komoditas pertanian, peternakan, dan juga perikanan, baik itu yang masih segar maupun juga olahan. Program terminal agribisnis ini sesungguhnya sudah kami
usulkan saat lalu ada kunjungan secara khusus Gubernur DKI Pak Sutioso dulu saat lalu Pak Agung. Nah, telah kami sampaikan dan sesungguhnya ini sudah adanya pembahasan, tetapi ya belum ada tindak lanjut. Nah, jadi dengan adanya kunjungan Pak Gub saat ini, sekali lagi kami Provinsi Banten ingin menindaklanjuti kerjasama sinergi berbagai program yang sangat strategis bagi Banten, bagi tentunya juga tidak hanya Banten, tapi kami jadi karena juga kami sebagai penyambung selain ibu kota negara juga penyambung Jawa Sumatera, bagi tadi potensi-potensi yang ada di Sumatera untuk diolah di Banten dan juga memenuhi kebutuhan memasok selain Banten sekali lagi juga DKI, dan apabila juga berlebih ya bisa kita lakukan juga yaitu ekspor, Pak. Jadi terminal agribisnis sekali lagi yang saya sampaikan ini ya saya harapkan bisa kita tindak lanjuti ya dengan menggunakan APBD Provinsi Banten dan APBD Provinsi DKI Jakarta. Kemudian terhadap penetapan koridor ekonomi Sumatera dan Jawa, Pak Gub, Banten pun juga telah pula yaitu diberikan tugas untuk melaksanakan berbagai proyek strategis yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, baik itu melalui peraturan presiden maupun melalui peraturan pemerintah. Di antaranya adalah pembangunan KSISS, Kawasan Strategis Infrastruktur Selat Sunda, dan termasuk yaitu pembangunan jembatannya. Kemudian lainnya, walaupun masih ada mendengar ada masih ada dinamika, tetapi sesungguhnya ini kami sudah menerima tadi dan sudah ditetapkannya melalui peraturan presiden yang saat ini kami terus lakukan terkait dengan target-target progres yang memang sudah direncanakan kami laksanakan bersama-sama dengan Provinsi Lampung dan juga mitra. Kemudian lainnya adalah juga pembangunan waduk Karian saat ini sedang dalam kondisi tadi dibangun. Semoga ini ya juga terus bisa berjalan dengan lancar, tidak ada halangan atau hambatan, karena waduk Karian ini memang telah dibangun sejak lama dan ini diharapkan akan dapat menampung 219 juta meter kubik air baku. 219 juta meter kubik air baku ini akan tadi disalurkan bagi kebutuhan masyarakat Tangerang dan DKI per detik 9,1 meter kubik. Saat ini memang baru air baku, tetapi ini akan kami tindak lanjuti juga dengan proses menjadi air bersih. Kemudian 5,5 meter kubik per detik itu akan dialirkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah Kota Serang, kemudian juga Kabupaten Serang dan Cilegon. Dan bagi Pandeglang Lebak itu akan juga dibangun waduk lainnya. Jadi waduk Karian ini sengaja dibangun hanya untuk memenuhi tadi di luar wilayah Pandeglang dan Lebak, karena kan di sana sudah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan air di dua wilayah tadi. Sekali lagi, jadi kami banyak berharap ya terhadap apa yang sudah menjadi program kebijakan baik itu dari pemerintah daerah, provinsi Banten dan pusat juga bisa dikerjasamakan dengan DKI. Lainnya juga terkait dengan pariwisata, karena ya saya melihat di dalam kerjasama BKSP ini ada 9 unsur kerjasama, diantaranya juga pariwisata. Banten telah pula Pak Gub ditetapkan yaitu menjadi kawasan ekonomi khusus pariwisata. Ini berada di Kabupaten Pandeglang, salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Banten.
yang saat ini kami juga sedang mempersiapkan sarana prasarana lainnya, baik itu pembangunan jalan tol maupun juga pembangunan bandar udara Banten Selatan. Kenapa kami sampaikan? Jadi hal ini juga saya harapkan untuk juga menjadi masuk ke dalam rencana kerjasama DKI dan Banten untuk bisa tadi mendatangkan ataupun bisa diakses oleh wisatawan baik dalam negeri maupun juga luar negeri. Kemudian Pak Gub lainnya yaitu juga pembangunan transportasi yang ini menjadi kebutuhan masyarakat yang berada di Jabodetabek Jur. Tadi Pak Gubernur menyampaikan bahwa transportasi ini luar biasa ya dibutuhkan tadi bagi masyarakat DKI yang mau mengakses menuju Bandar Udara Soekarno-Hatta maupun juga yang akan mengakses dari Tangerang. Jadi ini masyarakat DKI dan Banten ini sesungguhnya malam itu ada di Banten, banyak di Banten, di Kota Tangerang Selatan. Siang itu menjadi warganya Pak Gub DKI. Nah, jadi bagaimana sekali lagi kita bersama-sama memecahkan persoalan terkait dengan transportasi, kebutuhan tadi bagi masyarakat yang memang memiliki pekerjaan di DKI tetapi tinggal di Banten. Dengan alhamdulillah Provinsi Banten juga kami kemarin telah pula menandatangani yaitu rekomendasi trase terkait dengan akan dibangunnya jalur kereta api dari Kota Tangerang menuju bandar udara. Jadi insya Allah nanti ke depan masyarakat di DKI yang akan mengakses ke bandara itu akan bisa diberikan tadi katakanlah akses sama prasarana moda transportasi khususnya kereta api yang tentunya ini juga bisa mengurangi kemacetan di DKI Jakarta. Kemudian juga busway. Nah ini juga barangkali yang kami harapkan bisa kita tindak lanjuti kerjasama Pak ya. Bagaimana kemacetan ini bisa teratasi karena saya yakin Pak Gub tidak bisa hanya membuat program strategi di wilayah DKI tetapi juga bagaimana terkait dengan kebutuhan maksud itu pemecahan persoalan ini ya juga tidak terlepas daripada wilayah penyangga ya untuk mengatasinya DKI Banten, DKI Jawa Barat. Kemudian tadi terkait dengan moda transportasi kereta api juga kami beberapa waktu lalu ya juga telah melakukan rapat koordinasi dan kerjasama untuk menindaklanjuti pembangunan jadi moda transportasi kereta api yang itu juga komersial ya. Ya, nah itu juga ya kami harapkan untuk bisa kita tindak lanjuti Pak Gubernur dan juga para jajaran pejabat DKI yang hari ini terus serta mendampingi. Lain-lainnya barangkali nanti kita lebih teknis lagi dan sekali lagi saya menyampaikan ucapan terima kasih Sekretaris BKSP terus serta mendampingi Pak ya. Jadi ya itu Pak yang tadi saya sampaikan. Saya harapkan apa yang telah menjadi kesepakatan kita bersama untuk kita tindak lanjuti lebih konkret lagi. Lainnya yang ini yang sangat strategis yang saya hampir terlewat adalah penanggulangan banjir. Penanggulangan banjir ini yang memang biasanya 10 tahunan ini terjadi melimpah ruah air ya tidak hanya tadi di Banten, DKI dan Jawa Barat dan ini ada satu sama lain ada keterkaitan. Ya, ini barangkali saya ingin bagaimana kita memecahkan persoalan ini secara serius sehingga ya banjir yang seringkali kita katakanlah dapatkan yang sangat-sangat merugikan masyarakat baik di DKI, Banten dan Jawa Barat ya kita atasi bersama ya 3 pemerintah provinsi, 3 pemerintah daerah provinsi dengan tadi juga didukung tentunya pemerintah pusat untuk konsen terhadap
penanggulangan banjir. Itu barangkali sementara Pak Gubernur, dan tidak lupa saya menyampaikan ucapan selamat datang di Provinsi Banten untuk yang kedua kali. Saat lalu katanya Pak Gubernur datang ke Banten hanya dolan-dolan Pak, tapi sekarang ya ya betul-betul insya Allah ya akan memberikan manfaat bagi dua wilayah ya, khususnya umumnya 3 wilayah dengan Jawa Barat, kerjasama yang lebih baik lagi ke depan. Demikian barangkali sementara dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Gubernur dan yang saya hormati Pak Sekda dan jajaran pemerintah Provinsi Banten. Pada pagi hari ini Bu, kami ingin menyampaikan mungkin 5 atau 6 hal yang ingin kami dibantu dari Ibu Gubernur agar ke depan dalam memulai kegiatan ini bisa semuanya lancar. Yang pertama ini Cengkareng Green, yang kedua ini sebentar lagi sudah akan kita mulai, meskipun itu juga sebagian nanti menjadi tanggung jawabnya Kementerian PU, tetapi kami ini juga ada sebagian yang juga menjadi tanggung jawab kami, sehingga pada kesempatan yang baik ini kami juga ingin memohon bantuannya agar Cengkareng Green ini nanti juga bisa segera dilanjutkan. Dan yang kedua, masalah Waduk Karian tadi sudah juga disampaikan mengenai sumber air baku. Kalau memang diperbolehkan, nantinya akan kita tarik air bakunya. Tetapi kalau memang nanti mau diolah dari pemerintah Provinsi Banten, saya kira juga tidak ada masalah. Tapi yang paling penting harganya jangan mahal-mahal. Jadi standar harganya yang bisa kami jangkau dan kami beli, ini permohonan kami. Jadi memang ya nanti kalau dijual mahal, waduh,
bisa hitungannya nanti kalkulasinya kami yang berat. Kemudian yang ketiga di Semanan dan di perbatasan itu ada jalan sejajar rel, nanti mohon juga kami izin agar juga dibantu terus segera bisa kami realisasikan. Yang keempat, jadi juga Ibu sudah singgung mengenai jalur kereta api yang ke Cengkareng. Kami sangat berterima kasih karena ini sangat membantu sekali DKI, warga DKI yang menuju ke Cengkareng. Karena relnya kalau nggak keliru hanya tinggal sambungan sepanjang mungkin 7 atau 8 kilo. Nanti agar juga ini Ibu Gubernur bisa membantu sehingga target kami nanti dengan KAI memang tahun 2013 ini sudah selesai, sehingga nanti dari Manggarai, dari Dukuh Atas itu bisa langsung menuju ke bandara. Dan tadi Ibu sudah singgung sehingga kami sekali lagi mengucapkan terima kasih. Dan yang keenam, masalah angkutan perbatasan ini sudah dimulai, tetapi kami ingin ada beberapa tindak lanjut lagi. Mungkin ada berapa ya, Tangerang dan Tangsel nanti juga tahun depan ya akan juga kita tindak lanjuti. Yang Tangselnya sudah ini yang nanti yang Tangerangnya. Kemudian juga di angkutan juga masalah monorail tadi yang Ibu singgung, memang itu belum kita putuskan. Tetapi kalau nanti sudah diputuskan, nanti memang akan menjadi sebuah moda transportasi yang terintegrasi semuanya. Banten, di Jawa Barat, di Bekasi dan sekitarnya menuju ke DKI. Nanti juga kalau memang nanti pada sebulan 2 bulan ini kita putuskan, nanti juga mohon dibantu, mohon izin Ibu agar juga nantinya kami ke depan juga bisa dibantu. Mungkin 6 hal itu aja yang bisa kami sampaikan, Ibu Gubernur. Sekali lagi ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya apabila 6 proyek dan 6 program tadi kami bisa dibantu dari Ibu. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saham lah barangkali ya. Ya saham provinsi Banten berapa, saham DKI berapa. Nah, kemudian kita kerjasamakan dengan juga tadi potensi sumber komoditas tadi, isunya apa ya? Apa bahan-bahan ya istilahnya apa potensi bumi ya, hasil bumi yang ada di Sumatera Utara. Nah, kita olah di situ menjadi apa istilahnya apa ya, bahan yang sudah jadi. Nah, dan keuntungannya sesuai dengan porsi saham. Jadi ada nilai komersialnya dan juga itu bisa memberikan manfaat dari kebutuhan pertanian kan, pasokan dari terkait dengan pertanian, peternakan ini juga ketersediaan apa daging sapi, dan Ini inovasi sudah ditentukan dari gimana? ada beberapa Gambar lokasi sudah. yang lalu kita ini sudah calon lokasi sudah. Nanti kita sama-sama tentukan Pak. Jadi misalnya tadi kesepakatannya apabila Banten ada lahannya, kami akan upayakan. Kemudian pembangunan konstruksinya bisa lebih kayak itu dijadikan equity saham dari dua wilayah. Nah ini kerjasamanya mungkin melalui dua BUMD, Pak. Tidak ya, melalui BUMD. Ini strategis sekali Pak. Karena tadi kebetulan memang Banten ya, jadi ada faktor kebetulan juga ditetapkan dalam MD3I untuk mengolah ini hasil bumi, sentra produksi dan hasil bumi. Coba kita matangkan yang menarik. Ini menarik Pak. Jadi apa ya, rakyat masyarakat Banten DKI ini dengan adanya dan nanti juga ya apa dari keuntungan dan juga ada kontribusi terhadap PAD masing-masing daerah. Ya, betul. Untung ya Pak. Jadi manfaatnya ada, keuntungannya ada yang sama. Tadi yang waduk kalian gimana? Dari Banten apa memang mau diolah sendiri di Ya. atas, Ya. kemudian baru kami sudah jadi atau memang gimana? Iya. Konsep sekarang tadi jadi dari 219 juta Pak itu menampung air baku 9,1 liter kubik per detik itu kita alirkan ke Tangerang ya, tadi komunitas Kedutaan Tangerang dan DKI. Saat ini konsepnya masih baku, tapi apabila nanti ada juga rencana kerjasama melalui BUMD DKI dan Banten, kita olah menjadi air bersih sehingga misalnya masuk ke DKI juga menjadi air bersih, itu juga bagus Pak. Jadi nanti kerjasama melalui BUMD tadi, melalui BUMD juga ada unsur ya bisnisnya juga, atau mungkin nanti teknis ya Pak. Ya, BGD bisa kerjasama juga dengan BUMD DKI, ataukah misalnya ya kita olah ya kita jual menjadi air bersih. Tapi konsep sekarang jadi 14,6 liter kubik per detik itu bisa dialirkan jadi dibagi dua untuk Tangerang dan DKI dan untuk wilayah apa namanya ya, utara Serang itu sangat sekarang ini sudah terpenuhi di kita ini dari Jawa Barat ya. Jawa Barat itu masih kurang juga. Jadi luar Pak. Kalau ini ya, kalau hitungannya sudah dianu. Misalnya mau diolah di Karian itu Jadi berapa? keluar berapa angkanya? Iya. Nanti kita Enggak, kalau murah ya nanti kita langsung beli aja gitu. DKI mah banyak uang. Kalau kira-kira ini ya mau kerjasama ya nggak apa-apa. Iya, tahun 2013 berapa Pak rencana APBD 2013? 46 triliun, bayangkan. Banten hanya 6 triliun saja. Jadi saya menunggu justru bantuan DKI untuk wilayah perbatasan tadi Pak, pendidikan, kesehatan, infrastruktur Pak. Jadi supaya ada keserasian tadi. Ya, tapi saya persoalan ya Pak.
tentunya kami dari perusahaan Partai Partai kita sudah ada investor yang menawarkan diri untuk join foto Berarti keluar ada bersih. jual. Tapi kalau Pak Sakti bisa ada bisnis itu memang harus dua BUMD bergabung. Ya ini pun juga kalau Pak Joko misalnya BUMD-nya mau sharing tidak apa-apa. Bisa. Ya kita sudah ada beberapa investor yang menawarkan diri untuk pengolahan aja. Misalnya BUMD-nya akan juga sharing masuk juga ya terbuka. Makanya terbuka artinya supaya ada rasa memilikinya kan. Jadi masing-masing ada Saya nggak mau nilai kalau digarap bareng-bareng dan untuk ya hasilnya untuk kebutuhan dua wilayah tidak masalah. Pak ya bisa digabungkan kok Pak. Oh ya, busway itu Pak. Jadi ada tahun 2013 Bangunan busway. melayang dari bentuk barang atau mungkin kita bisa kondisikan dari wilayah yang Banten ini dekat karena Ya. sarananya tidak penumpang yang diangkut akan Ya. banyak. Jadi setelah pertemuan Pak Gubernur Banten hari ini Pak, nanti ke depan Pak Sekda Banten dan Sekda DKI bersama dengan Didi Sentra terkait barangkali harus ada pertemuan kembali ya, pertemuan di negara ini. Ya, termasuk diantaranya kaitannya dengan strategis Pak ya. Ya apakah itu busway, kereta api dan lain-lain. Untuk mekanisme ini seperti misalnya apakah harus saya benar gubernur baru nanti bupati wali kota atau bupati wali kota gimana? Nanti dikaji Pak. Ya maksud itu jadi kan ini harus ada payungnya ini apakah MOU atau gubernur, kemudian juga termasuk Gubernur Banten, Gubernur DKI menurut Ibu sekaligus saja bupati wali kota terkait Langsung ikut ada langsung kalau ikut. di Jawa Barat di Ya, jadi tidak ada dua tahap. Iya. Jadi sekaligus MOU-nya. Ya itu 3 wilayah kan ada 2 wali kota, 1 bupati bersama-sama dengan gubernur. begitu banyak praktis. Itu yang target barangkali termasuk Bupati Lebaran. Oh iya, berarti 4 bupati, ada bupati Lebaran, bupati harian. Jadi ada keterikatan dari awal. Iya. Dari awal. Nanti mungkin ada pertemuan kembali, apakah di DKI atau di sini atau di mana di setelah adanya pembahasan strategis. Jadi nanti kan mungkin ada prioritas apa-apa. Silakan. Kalau mengenai tadi yang tentara tadi barangkali ada yang dari Jakarta. arahan tadi yang dimaksud oleh Pak Gubernur. Itu kan program dari Komisar PU. ya. Paling besar cek Apa itu? Ya, itu program dari Kementerian PU, tetapi harus kita dukung. Ya. Ya, baik itu pemerintah daerah provinsi DKI maupun Banten. Yang jelas ya apa yang tadi disampaikan itu kita inventarisir, kaji dan hal apa yang harus menjadi tanggung jawab Banten, menjadi tanggung jawab DKI barangkali kan. Termasuk juga tanggung jawab pemerintah. Ini karena di Banten kan juga terlibat di situ. Ini sebagian tanahnya di Banten, sebagian DKI. Untuk Transportasinya. Ya betul. Nah ini kan menjadi tugas kita bersama. Ya kami telah mengeluarkan rekomendasi juga pemerintah kota. Jadi sebelum pemerintah kota mengeluarkan rekomendasi fase tadi, memang untuk wilayah Banten
Banten. Nah sekarang barangkali di DKI kewajiban Pak ya. Untuk Banten kita sudah Pak. Untuk Banten kita apa yang sudah kita berikan jalur trase itu sudah menjadi tanggung jawab pemerintah kota menyampaikan kesiapannya membantu untuk validasi. Menjadi konsen prioritas yang Pak Ibu sampaikan, yang juga kita harapkan untuk menjadi program kerjasama itu leading sektornya nanti di bawah Pak Sekda gitu ya, dan screening sektor terkait bersama asisten Bapeda Pak. Ya berikutnya ya Bapak melaporkan ya DKI ke Pak Ibu berkali kan dari Banten juga ke Ibu gitu Pak Sekda. Nah untuk selanjutnya di bawah konsep tadi bersama. Dan Pak, kita pun harus melibatkan masing-masing wilayah. Tiga wilayah harus juga kita bawa bersama-sama dengan DKI. Ya dibawa juga. Semua yang ada keterkaitan kita libatkan. Jadi supaya karena memang berbeda kalau Pak kan Pak sebagai dituduh Banten itu kan kita tidak bisa memutuskan dari proses awal Ibu harapkan bisa kita sampaikan ya artinya harus diikutkan Pak, harus diikutsertakan. Jadi mengikuti setuju tidak setuju ya juga mengeluarkan apa bersuara Pak dan harus setuju. Ya. Ya, ada banyak Pak yang bisa disinergikan. Kesini lagi betul Pak. Di Banten lebih bagus. Apalagi membantu masyarakat. Mungkin perkiraan kampanye tidak di atas 50 tahun dan 10 tahun. Kita baru bisa alhamdulillah struktur PAD kita 70% itu dari struktur APBD itu dari 70% itu dari PAD. Jadi 30% saja itu dari APBD. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, di kesempatan yang berbahagia ini akan kami acarakan tukar menukar cendramata. Berkenan Bapak Gubernur DKI Jakarta dan Ibu Bupati Banten. Cendramata pertama dari Gubernur DKI Jakarta kepada Gubernur Banten. Kemudian cendramata selanjutnya dari Gubernur Banten kepada Gubernur DKI Jakarta. Dan selanjutnya kepada
Bapak Gubernur DKI Jakarta beserta seluruh rombongan berkenan kiranya untuk dapat menikmati hidangan makan siang yang telah kami sediakan. Pak, ini kunjungan ini buat apa, Pak? Ya, kita ingin ada sebuah dukungan yang konkret dari pemerintah Provinsi Banten. Kami mohon bantuannya agar hal-hal yang tadi kami sampaikan. Yang pertama masalah KPU-an ya, Cengkareng Train, kemudian jalan tadi di perbatasan, juga masalah transportasi perbatasan maupun rel yang tahun depan juga dari Manggarai Dukuh Atas ke Cengkareng ini bisa dibantu dari Ibu Gubernur Banten. Rencana tindakan Konkretnya mengenai sumber air baku itu gimana, Pak? Ya, sumber air baku di Jakarta kita kan masih kekurangan banyak dan butuh banyak, sehingga selain dari Jatiluhur mesti ada alternatif yang lain, karena mungkin kalau Jatiluhur ada sesuatu paling tidak kita mempunyai cadangan dari tempat yang lain, dan saya kira Waduk Karian memang sangat siap untuk itu. Hanya tadi kan kami berbicara apakah kami beli dalam bentuk yang sudah air bersih dari waduk ataukah kami dialiri air bakunya sehingga nanti di treatment dan diolah di Jakarta. Tapi dua-duanya dari Ibu Gubernur tadi terbuka kerjasama Pemprov Banten dan Pemprov DKI bisa, kita beli sudah jadi juga bisa. Untuk harganya saja mau, Pak? Ya, kalau harga ini nanti dihitung lagi. Tadi kan sudah saya minta yang paling penting murah gitu aja. Kan. Kebutuhan secara real memang masih kurang banyak. Nanti data Oh ya. Masalah sampah, yang Prioritas di mana sih, Pak? apanya? Yang jadi prioritas dalam Pak, masalah sampah Pak Banten punya TPS Bojong Menteng, Pak. Yang pertama tadi yang transportasi perbatasan, karena tahun depan ini mau kita kerjakan. Kemudian yang kedua masalah yang rel menuju ke Cengkareng itu juga akan nanti mengurangi kemacetan banyak di DKI, karena orang ke Cengkareng nggak pakai mobil, ya kan. Itu tahun depan juga sudah dikerjakan, sehingga kita harus keluar dulu ke Ibu Gubernur agar semuanya lancar. Yang lain mungkin Waduk Karian itu masih jangka ya agak ke belakang nggak. Sebelah kiri Pak, TPS apa? TPS apa? Masalah sampah TPS Bojong Menteng kita punya, Banten punya. Sampah yang di Depok kan sudah penuh itu kalau masalah itu. Kalau sampah karena kita memang nanti ada perencanaan sendiri ya, karena ada ITF di 5 wilayah. Kalau itu selesai nanti juga sudah bisa menyelesaikan masalah sampah di DKI. Sekarang baru dimulai dari ITF Sunter. Tahun ini 2012 kita putuskan selesai, tahun depan mungkin akan pindah ke yang Jakarta Selatan, Jakarta Barat. Jadi belum perlu ya Pak ya dengan belum sampah. sampai saat ini belum, karena selama ini akan kita atasi. antara DKI dan Banten, hambatannya apa Pak selama ini bukan DKI? Ya, kalau saya ya mengkonkretkan dari rencana-rencana yang ada, harus dikonkretkan menjadi sebuah program atau proyek yang real sehingga bisa dirasakan manfaatnya oleh kedua provinsi ini. Kapan Pak? Minggu depan, bulan depan atau kapan? Ya enggak tahu. Kemarin juga sudah ceritain lagi. Pak, soal perbatasan Pak tadi belum disinggung. Itu Jawa Barat dong. Pak, soal jalan perbatasan itu gimana Pak konfliknya? Jalan perbatasan antara DKI dan Ini kan mengangkut dari Provinsi Banten menuju ke DKI atau dari DKI menuju ke Provinsi Banten, sehingga diperlukan sebuah kerjasama, karena angkutannya namanya angkutan perbatasan, tapi teknis nanti ke Pak Pris. Ya. Pak, ada MOU, Pak? Ada MOU nggak, Pak? Antara Iya, tadi kami juga sudah sampaikan nanti ada
ya kerjasama kedua provinsi, tapi juga ada Melibatkan Bupati Wali Kota. melibatkan Bupati Wali Kota yang ada. Ya, kapan ada Honorer kapan dibangun? Secepatnya. Oh, Baik. Ya, tadi apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur, sesungguhnya itu juga yang memang menjadi perencanaan Banten yang kami harapkan ya tadi ada kerjasama dengan Provinsi DKI. Jadi gayung bersambut. Artinya nggak keberatan dengan pemerintah? Oh sangat tidak. Apalagi kalau DKI nanti membantu APBD-nya buat pendidikan, kesehatan, infrastruktur Banten. Gubernur Banten Bisa, Pak. DKI Dibantu. untuk macetan Bisa. banjir bagaimana? Bisa. Ya, Dukungannya akan diberikan. tadi kan saya sudah menyampaikan, ini memang secara teknis harus ditindaklanjuti, Mas. Dan yang jelas saya menyampaikan ke Pak Gubernur, hal-hal yang dibutuhkan DKI di Banten, kami siap membantu dan mendukung. Kemudian juga tadi melakukan kerjasama. Gitu. Jadi udah ada kesepakatan yang tadi masing-masing kita sampaikan. Konkretnya apa tuh? Ya konkretnya ya ke depan akan ada tindak lanjut. Setelah pertemuan ini ditindaklanjuti secara teknis adanya rapat antar sekda dengan leading sektor terkait, termasuk tadi saya menyampaikan wilayah-wilayah yang memang di Banten ini ada keterkaitan, misalnya Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, Waduk Karian itu kan adanya di Lebak, berarti Lebak. Terminal agribisnis itu adanya nanti insya Allah di Kabupaten Serang, berarti juga melibatkan Bupati Serang. Jadi akan kami tindak lanjuti setelah adanya pembahasan, maka nanti 2 gubernur beserta Bupati Wali Kota terkait itu akan insya Allah menindaklanjuti dengan MOU. Kapan Bu? Berapa lama Bu? Seminggu, sebulan atau berapa? Ya sekarang ini kan kita baru bertemu, nanti ya Pak Sekda dan Pak Sekdanya Pak Gub akan bertemu dan bersama-sama dengan tadi dinas terkait. Bu yang didulukan Bu dari 6 poin itu Bu? Batik apa tuh Bu? Itu batik Banten. Banten punya batik. Tadi kan saya sampaikan Pak Gubernur ini batiknya bagus-bagus. Solo itu luar biasa. Tapi saya sampaikan Banten juga punya batik gitu. Supaya Pak Gu pakai juga. Mau dipakai Pak ya? Pakai Bu yang dong. Dijahit dulu. Oh iya. Bahan ya, Bu? Iya Bu, dong. dari Pak. Dijahit dulu Bu dari baru 6 poin tadi Bu yang didulukan apa Bu? semua prioritas tadi kan ada kaitannya infrastruktur, kemudian tadi infrastruktur itu kan ada roda 4 ya kan, ada moda transportasi kereta api, kemudian apalagi tadi kaitannya dengan ya monorail sama infrastruktur, pengelolaan tadi wilayah perbatasan, pemukiman, pendidikan, kesehatan dan lain-lain tadi apa yang disinggung oleh Pak Gub, termasuk juga ketersediaan air DKI ya. Semuanya prioritas, buat 2 wilayah prioritas, dan kami akan saling senantiasa mendukung. Jadi komitmen Provinsi Banten akan senantiasa mendukung tadi apa yang menjadi kebutuhan ibu kota negara, dalam hal ini DKI Jakarta yang dipimpin oleh Pak Jokowi. Untuk air dijamin nggak mahal Bu ya? Ya kalau harga nantilah itu harus dihitung-hitung dulu. Tadi saya menyampaikan dari pengolahannya pun bisa dikerjasamakan antara BUMD Banten dengan BUMD DKI dan investor. Itu positif dan kami terbuka. Tadi kan saya menyampaikan bahwa kami mengajak kerjasama terminal agribisnis juga terkait dengan pengolahan air, ya kan, dari air baku menjadi air bersih bersama-sama dengan 2 BUMD, 2 provinsi. Bu, dulu program kerja ada apa? Sampah itu. Oh sampah ya, masukkan. Nanti secara teknis. Tugas lain tadi. Nanti kita mau paripurna. Jadi pagi tugas lain. Atau mau sholat? Mau? Saya mau numpang makan soalnya. Iya, ini mau diajak makan dulu. Belum pernah coba ikan ya Bu? Iya. Nanti.
teman wartawan makan ya. Gantian. Ini apa ini? Yang terkenal ini Pak, sop ikan. Sapi daging sapi. Sate bebek. Ayo teman wartawan makan ya. Nanti ya. Ini sate Bandeng, khas Banten. Jadi mau dibantu dipasarkan ya. Ntar diambilin aja. Ini asli Bandeng. Asli yang asli. Namanya rabe. Khas rabe tapi bukan kambing. Yang asli. Yang asli. Ini bebek Pak. Kalau suka bebek. Ini khas Banten. Makan dulu. Ayo. Jadi tadi ini udah disepakati buat dipromosikan. Sate Bandeng, Pak. Ini Bandeng Pak, sate Bandeng. Ciri khasnya ini Pak. Mau ciri khas. Takut dulu ya. Makan dulu. Ayo. Dikit makannya Pak. Banyak kayak gini dikit. Ayo makan. Kebanyakan udah nggak bisa lari. Iya Pak. Khas itu ya, saya kemana-mana nggak ada jumpa itu. Sate Bandeng sama sop ikan, ya itu, yang enak itu. Dan beda. Kalau untuk daerah sini Pak, gimana Pak daerah Bandung? Tak budayanya, mungkin asli. Ya sama lah seperti daerah-daerah yang lain, hanya sisi religiusnya saya lebih menonjol di Banten, kelihatan. Sama. Balapan ya. Apa tak? Tadi sempat disetelkan lagu Di? Solo balapan. Itu nyanyi satu balapan. Seperti apa jadi kangen Solo atau? Oh, ya, tadi penyanyiannya lupa bahwa saya sekarang udah gubernur DKI, jadi mestinya nyanyinya yang apa? Kicir-kicir. Iya, kicir-kicir atau apa? Atau yang inilah yang Jakarta lah itu. Tapi ya yang ngingetin saya. Tadi dari hidangannya sendiri untuk makan siang ini apa yang paling disukai Pak? Kalau Banten ini tadi Banten yang saya lihat khas ini apa? Sate Bandeng sama apa yang tadi ya? Sop ikan. Dua itu yang saya lihat di daerah yang lain nggak ada. Sop ikan sama sate Bandeng. Udah itu. Habis ini mau ada agenda mana lagi? Mungkin langsung mau ke Muara Angke. Muara Angke ya. Terima kasih Pak. Sama. Oh ini Pak udah. Gimana? Ini Bapak. Cuma 6 dulu. Siapa satu lagi? Oh, ini buat. Oh nggak dapat Pak. Boleh minta mundur sedikit? Boleh minta mundur? Lagi. Waduh.